kasih cerita tentang kehebatannya sumbernya Habib Soleh. Dan saya mendapatkan cerita ini langsung dari anak. Di waktu itu ada seorang haji. Haji ini lumpuh, stroke. Haji ini lumpuh stroke. Haji ini kaya, sok. Periksa ke Singapura, tak lulus. Periksa ke Amerika, tak lulus. Intinya operasi ke sini, ambisi pingin sembuh, ternyata tidak diloloskan. Ngasih tahu datang ke Somor endina Soleh. Ini haji ini tidak tahu kalau ini Habib Soleh ini mana, di mana tidak tahu. Pokoknya di dalam mimpinya suruh datang ke Somora Soleh. Satu kali mimpi dia terbangun, cuma mimpi. Ternyata mimpi lagi, dan orang yang sama di dalam mimpinya memberitahu bahwasanya suruh datang ke Lumajang sare Somora di Soleh. Sampai ketiga kali mimpi ini seakan-akan haji ini 3 kali betul-betul petunjuk, dan saya harus datang ke Lumajang. Di sana dia ada lampu merah. Si supir ini berhenti, bingung karena tidak tahu siapa itu Habib Soleh, di mana rumahnya, kediamannya Habib Soleh. Kemudian tanya, ada di lampu merah, duduk di dekatnya lampu merah. Ini yang ceritanya anak desa. Kemudian si supir ini berhenti bertanya kepada orang, Pak, saya mau tanya, mana di sini sumur katanya punyanya Soleh? Oh iya, kamu terus ya, ada gaburah, kamu terus saja, nanti kamu tanya di sana. Sampai sudah setelah bertanya, supir ini masuk ke mobil, kemudian berangkat lagi sampai sini. Ini sebelum direnovasi. Ditanya, sampai di sini melihat apa betul ini ada sumur atau tidak, karena dulu ini katanya ada, ini katanya rumah kan ya. Nah, kemudian nanti tanya ada satu orang yang merawat dulu, ada yang merawat kediaman itu. Ini cerita anaknya. Kemudian si sopir ini berhenti, ya. Setelah berhenti, dibukakan pintunya si kecil enggak, betul orang yang kursi roda. Diam di depan rumahnya Habib Soleh. Si sopir sibuk di parkirnya. Si kecil tanya di situ, Bi, tidak tahu siapa yang ini, tidak dikasih tahu namanya siapa, lupa. Wallahu a'lam. Tanya, apa betul ini sumurnya punyanya saya? Ditanya gini, apa betul ini ada sumur? Oh iya, ini betul. Sampai dari mana? Oh, saya dari Jakarta. Oh iya, sampai cari apa di sini? Saya ini mimpi suruh datang ke Lumajang, katanya ada sumur punyanya Soleh. Ini tidak tahu sama kalau bahwasanya ini Habib Soleh. Oh iya, ini betul, ini kediamannya Habib Soleh, diterangkan oleh orang yang merawat di sini. Setelah itu diterangkan, oh ini kediamannya Habib, oh ini Habib. Iya, ini Habib Soleh. Habib Soleh ini wali, ini karomahnya luar biasa. Diterangkan. Setelah diterangkan, di kaji ini penasaran, ada fotonya Habib Soleh, ada fotonya Habib Soleh, mana? Dikasih tahu sama orang, ini fotonya Habib Soleh. Langsung nyender, ya Allah, ternyata di dalam mimpi yang ngasih petunjuk adalah Habib Soleh. Sudah selesai, nangis ini kaji. Setelah nangis, supirnya penasaran, kenapa kok majikan saya ini nangis? Yang tarebi supir, kenapa Ji? Iya, saya dapat petunjuk 3 kali dalam mimpi saya ini, ternyata yang ngasih saya ini yang punya sumur tersebut Habib Soleh Tanggul. Mana Ji fotonya? Ini fotonya katanya. Dilihat oleh sopirnya, ya Allah, tadi di lampu merah yang ngasih petunjuk itu adalah Habib Soleh Tanggul. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayangkan, setelah itu kaji, setelah minum air ini,
dengan izin Allah. Tadinya yang mana ambisi ke negara-negara lain, gara-gara minum air tersebut diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bercerita, saya murid di situ di Kuitang yang ngajar Habib Abdullah bin Husain Syami Al-Attas. Ya, kan baca kitab tuh. Kitab fikih mahalli, kitab fikih besar-besar dibaca kitab. Ghayatul Bayan Syarah Zubat, ya. Nah, itu baca di Kuitang. Temu Habib Muhammad. Cerita dia, di antara banyak orang yang lagi berkunjung, saya juga termasuk yang ada di situ. Dulu aneh pernah kebingungan, kata Habib Muhammad. Habib Tanggul, Soleh Tanggul Al-Hamid itu tahu-tahu dikabarin besok bakal bertetamuan ke Kuitang. Ngabarinya sekarang, datangnya besok. Ya biasa sewaktu-waktu kan dapur suka nggak ngebul juga. Kata Habib Muhammad begitu. Jadi pada saat meriahnya bukan main, maulid di Kuitang. Umurnya hampir 100 tahun. Orang dari mana aja udah pernah datang. Bila diukur sejak saya masih kecil. Tapi pada kondisi tertentu Habib Muhammad emang ngaku aneh nggak punya duit. Aneh lihat ke dapur, buka tuh lemari dapur, ada apaannya? Nggak ada apa-apa. Aneh bingung. Udah deh tawassul mewalid dah. Dia pergi ziarah ke makam walidu, kan dekat rumahnya Habib Muhammad dengan kuburan di Kuitang itu ya, kuburan Habib Ali dekat. Dia baca doa salamullah ya sadah gitu ya, minar rahman yaghsyakum, segala macam lah adabnya orang menziarahi seorang wali kayak begitu. Pulang tahu-tahu orang Kebayoran lama, nggak lama ngebawain kambing dari Kebayoran. Ya Allah Ji, aneh kirain dia udah mati. Kata Habib Muhammad, udah lama kagak ketemu. Tuh dia Beb, kenapa? Kebetulan piaraan aneh kambing gemuk banget nih, cakep. Aneh lagi pikir mau dijual kemana nih kambing. Kan lumayan aja jual satu dapat beli dua. Aneh piara lagi. Tahu-tahu Habib Ali walidukum datang ke rumah aneh. Tuh, tawasulnya sebentar. Ba'da zuhur. Gubail al-asr. Ini orang didatangin. Ini sih cerita Habib Muhammad nih. Nanti saya dengar betul. Allahu Akbar. Datang orang itu, dia bawa kambing ke rumah Habib Muhammad. Jadi walidukum datang. Aneh lagi tidur tuh, hampir mau asar. Ngebangunin. Ji, ente punya kambing? Ya Allah Bib, udah lama gak ketemu Habib Ali, udah meninggal Habib Ali. Ya Allah, untung apa nih aneh datang? Ente bawa deh tuh kambing ke Kuitang gitu ya. Muhammad lagi nungguin no. Dateng bawa kambing. Ya mobil juga masih jelek tuh waktu Bang Sedatsun deh, mobil bak ya. Allah dikasih. Besoknya disediain tuh kambing buat Habib Soleh Al-Hamid yang dari Tanggul. Ini sengaja cerita sama saudara muda saya nih, Kiai Haji Amir Hamzah. Barangkali saya belum sempat meriwayatkan ini. Girang Habib Muhammad, dia masak seadanya, semampunya, tapi hebat, udah punya kambing. Beras sih yang belum dimasak masih ada, tinggal cariin minyak samin, gampang deh tuh. Jadi kebuli yang bagus. Besokannya datang Habib Soleh Tanggul. Kan Habib Soleh Tanggul secara zahir matanya nggak ngelihat kan ya, kayak kacamata tebal kayak gitu. Terus bebau masakan itu. Duduk disediain masakan nasi kebuli, ada kambingnya.
Teriak Habib Saleh bin Tanggul, ya Muhammad, hadza ghanamul barzakh. Hai Muhammad, ini kambing dari alam barzakh nih. Wa ana sami'tu hadza min ghairi wasilah mubasharatan inda ijtima'ina bis salihin wa kana haka dzalika ilai al-faqir. Nah, begitu. Karena Habib Saleh ini tidak bergerak apapun kecuali perintah dari Rasulullah. Sampai-sampai rumah ini dulu yang saya pernah baca di biografi Habib Saleh terbuat dari bambu, tidak mau dibangun. Para saudagar-saudagar itu antri yang mau bangun rumahnya Habib Saleh, tapi Habib Saleh tidak mau. Lain saya berak deh. Tidak mau Habib Saleh. Pada saat para habaib yang duduk dengan Habib Saleh itu bertanya, kenapa? Sebab Habib kok tidak mau? Kata Habib Saleh, Rasulullah ini setiap hari datang kepadaku. Yang aku takutkan rumahku bagus, Rasulullah tidak datang lagi. Itu yang tak takutkan sama aku. Pada saat Habib Saleh ini haji, beliau ini mengerjakan haji dengan rombongan. Di dalam biografi itu disebutkan, lalu istri Habib Saleh menerima tawaran untuk rumah Habib Saleh supaya dibangun. Dibangun, rebutan sekali. Selesai rumah itu, Habib Saleh begitu datang dari haji, dilihat rumah ini sudah berubah, persis ini tempat tidak berubah. Habib Saleh bangga melihat, Masya Allah. Dilihat kamar-kamar Habib Saleh, Masya Allah, Masya Allah. Masuk ke dapur Habib Saleh, Masya Allah. Bangga Habib Saleh ini. Ditanya, loh ini kok lain Habib? Pertama antum tidak senang, kok sekarang ini lain Habib? Kata Habib Saleh, ya aku di Mekah diberi kabar oleh Rasulullah, ya Saleh rumahmu dibangun. Aku senang, karena Rasulullah senang maka aku pun senang. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini luar biasa. Nenek saya itu pernah cerita, kalau nyuci bajunya Habib Saleh itu tidak pakai pewangi, Bu. Luar biasa, tidak pakai pewangi. Bahkan baju-baju yang lain, keluarga yang lain tuh kalau dibantu bajunya Habib Saleh semuanya jadi wangi. Kenapa? Habib Saleh tiap hari bertemu dengan Rasulullah SAW. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Tahu Habib Saleh? Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, beliau pernah diundang. Ketika itu As-Sayyid Alwi Al-Maliki, Al-Habib Alwi, abahnya Habib Muhammad Al-Maliki. Abahnya Abuya Maliki, abahnya Habib Muhammad, yaitu Habib Alwi. Ketika beliau masih menjadi penasehat kerajaan Saudi, ketika itu anaknya Raja Saudi itu, maaf, nggak ada kemaluan belakang. Jadi kalau buang air besar itu lewat pinggang, cacat dari lahir. Akhirnya berobat kemana-mana tidak sembuh. Akhirnya kata Habib Alwi, ada satu Habib keramat di Indonesia, Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Undang beliau. Diundang Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ketika Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid diundang, ketika sampai di sana raja bikin jamuan yang besar. Raja bikin jamuan yang besar. Akhirnya Habib Saleh datang. Ketika Habib Saleh datang berjumpa dengan Habib Alwi Al-Maliki, ngobrol-ngobrol, Habib Saleh bilang, ayo. Ketika itu setelah Habib Saleh datang, anaknya raja itu lagi duduk di kursi, ditepuk belakangnya sama Habib Saleh. Bekhair ente insyaallah, bekhair ente. Sudah Habib Saleh bilang sama Habib Alwi, ya Alwi, ayo sudah kita pulang, buat apa lama-lama di sini? Ayo sudah, anak pengen pergi ke tempatnya ente. Raja bilang begini, ya Sayyid Alwi, ini yang ente bilang keramat. Kok baru datang, wala salam, wala kalam, wala apa, wala ngobatin, wala apa. Kok tahu-tahu langsung mau pergi aja. Masa ini yang dibilang Habib keramat? Tiba-tiba anaknya raja teriak-teriak, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Lubang di pinggangnya ini ketutup dan lubang kemaluan belakangnya, lubang duburnya tiba-tiba keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia ingat-ingat, oh tadi saya ditepuk-tepuk sama Habib Soleh. Akhirnya raja sangat senang, baru raja percaya akan keramatnya Habib Soleh. Akhirnya raja bilang begini, Habib, ini ada uang emas 1 peti Habib. Saya mau kasih buat Habib. Apa kata Habib Soleh? Raja, simpen ente punya uang. Ana lebih kaya dari ente. Kata Habib Soleh bin Muhsin Al-Habib. Simpan ente punya uang. Ana lebih kaya dari ente. Kalau bisa ana yang kasih ente. Akhirnya sama Habib Alwi dibisikin. Habib Soleh, di Hadramut kita punya keluarga banyak yang susah. Ambil saja, terus bagi-bagikan di Hadramut. Makanya di Hadramut Habib Soleh terkenal habaib paling kaya di Indonesia. Padahal enggak. Kenapa? Hanya karena uang yang dikasih raja itu dibagi-bagikan di Hadramut. Hada min Soleh Tanggul, min Soleh Tanggul. Akhirnya raja kasih tawaran lagi, Habib saya punya anak perempuan. Kalau Habib mau, Habib nikah sama saya punya anak perempuan. Saya kasih Habib kedudukan yang tinggi di sini Habib. Apa kata beliau? Raja, saya punya Syarifah di rumah lagi nunggu. Saya tidak butuh nikah dan saya tidak butuh jabatan dari ente. Ana udah punya jabatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ini Habib Soleh Tanggul seorang wali. Saya yakin betul ya, bahwa beliau ini, ajaran beliau, pelajaran beliau akan menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Beliau ini juga terlihat keramatnya dan terdengar banyak oleh orang banyak tentang keramat Al-Habib Soleh Tanggul. Saya pernah pada suatu hari kedatangan seorang bapak berdua. Orang ini asal dari Ternate. Ini orang punya keyakinan betul kepada Habib Soleh Tanggul. Suami istri punya keyakinan mantap kepada Habib Soleh Tanggul yang wali ini. Pada suatu hari sang istri terbangun dari tidurnya. Begitu dia terbangun dari tidurnya, kurang lebih ya jam 2 atau setengah 3, dia nggak pakai lihat lagi jam, dia bangunin suaminya. Bahasa Jakartanya bilang, bang bangun bang. Nah, bang sekarang anterin saya bang. Kemana? Ke sawah besar, sawo besar. Sawah besar apa sawah besar? Sawah besar di Alhambra sana. Sawah besar. Di sana ada Habib Soleh Tanggul nginep di sana. Karena memang lakinya ini sama-sama punya keyakinan yang mantap kepada aulia illah, panggil becak berangkat. Sampai di sana disetop sama Hansip. Masih zaman Habib Soleh Tanggul masih hidup. Bu, Pak mau kemana? Mau ke Habib Soleh Tanggul. Ibu nggak tahu. Ini jam berapa? Baru jam 3 lewat seperempat. Baru jam 3 lewat seperempat. Orangnya juga belum bangun dan pintu belum terbuka. Nunggu aja di sini di pos. Nanti habis subuh juga dibuka pintunya. Saya anterin ke sana. Sudah subuh datang. Habib Soleh pun keluar. Orang ini pun masuk. Beri salam. Habib Soleh tanya, Ibu, Bapak ada apa kabar? Ada kabar apa? Mau apa? Kata ini ibu, Beb, saya kepengen punya anak perempuan apa laki-laki. Sudah. Kata Habib Soleh, yuk kita baca Fatihah sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai doa pulang. Enggak lama kemudian Habib Soleh juga pulang dia ke kampungnya, ke Tanggul, ke Jember, Jawa Timur. Nah, emang ini ibu sedang lagi hamil tua. Ya. Udah hamil tua baru minta doa supaya punya anak laki-laki. Jadi doain. Beberapa minggu kemudian melahirkan. Begitu melahirkan betul keluar anak laki-laki. Tapi cacat. Anaknya cacat. Kenapa? Bagaimana cacatnya? Kalau kita kan punya kaki begini lempeng jarinya. Kalau ini begitu. Tuh, blengkok. Ya. Bingung sang bapak, bingung sang ibu. Kemana mesti dibawa? Kalau dibawa ke dukun patah, barangkali dipatahin dulu baru diberesin lagi. Kemudian kata suaminya, kita bawa aja ke Jepang. Ya, kita bawa ke Jepang supaya nanti dibetulin. Tentu kalau dibawa ke Jepang juga dipatahin dulu baru dibetulin lagi barangkali. Habib Soleh Tanggul datang lagi ke Jakarta. Ini keluarga sang ibu sang bapak bawa anaknya lagi ke jalan sawah besar ke Alhambra. Sampai di sana Habib Soleh sudah nunggu. Ya,
Begitu Habib Soleh ketemu ini orang, apa kata Habib Soleh? Ahlan wa sahlan, selamat datang dengan anak pesenan, ya, yang boleh pesenan. Itu kata-kata masih diingat tuh sama saya, saudara. Sudah. Kata Habib Soleh, jangan pakai dibawa ke Jepang, kasihan ini anak. Nanti Habib bikinin air. Memang orang ini yakin kepada Habib Soleh, punya keramat, punya kewalian, ya, yang doanya ini manjur. Habib Soleh Tanggul sendiri berkata, doa saya lebih cepat daripada jalannya kilat. Soleh Tanggul sendiri bicara, doa saya lebih cepat jalannya daripada kilat. Terimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih air, ya. Nanti saban pagi, malam usapin saja di atas kakinya. Nah, insya Allah balik lagi. Waktu datang itu anak ke rumah saya udah pakai sepatu biasa, rapi kayak kaki kita aja, normal. Biasa lagi sudah, nggak dioperasi, wala dibawa ke Jepang, wala diapa-apain. Kembali dengan berkat keyakinan orang ini, berkat doanya Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul. Memang beliau terkenal, ya, kebersihan hatinya, rahmatnya, dan tawadhu'nya. Beliau menjamu tamu, yang makana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, itu betul-betul beliau lakukan. Memuliakan tamu itu bukan nyuruh orang, beliau sendiri yang memuliakan. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid luar biasa, dia sendiri yang memuliakan tamu itu. Suatu saat banyak tamu di rumahnya Habib Saleh ini sampai nginep, sampai bermalam. Kadang-kadang tamu itu nggak boleh pulang. Banal walidah, ibu saya, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin. Ketika rombongan datang ke Habib Saleh, minta jimat untuk adiknya yang belum punya anak, lama menikah belum punya anak. Sama Habib Saleh Al-Walidain ini kayak abahnya sendiri sudah, karena sering ketemu di rumah Jati Mugaibel. Beb, minta jimat untuk Lulu, adiknya namanya Syarifah Lulu. Lama udah nggak punya anak Habib. Insyaallah Habib kasih jimat. Tapi besok nginep. Waktu itu sama rombongan naik kereta api. Lah rombongan nggak mau nginep. Rombongannya nggak mau nginep. Sore mau pulang. Ada kereta sore. Habib, rombongan sama rombongan Teba ini, Syarifah Teba Walidah, rombongan nggak mau nginep, mau pulang. Beb, jimatnya mana? Besok saya kasih jimat, nginep. Ini ya apa, rombongan nggak mau nginep, apa bisa dikasih jimat, pulang daripada ditinggal rombongan. Kereta yang biasanya datang sore, subhanallah nggak datang. Nggak ada kereta sore sampai pagi. Subuh dikasih ketan sama Habib Saleh. Setiap pagi itu biasanya tamu itu dikasih makan ketan, disiapkan jimat. Mana Teba ini? Bakar, suruh minum, kasihkan dulu. Kereta datang. Masya Allah, karamah ya. Ala kulli hal, tengah malam tamu itu tidur di rumah Habib Saleh. Ada yang satu bangun mau ke kamar mandi. Kamar mandi, buang air, tarik cantingnya nggak ada. Nah canting ini, lihat ada orang nimba di sumur, ngisi kamar mandi itu, biar nimba, biar, oh ini khodamnya Habib Saleh ini. Pikir si tamu, Pak, panggil, Pak, tolong ambilkan canting, cebok, nggak ada ceboknya nih kamar mandi. Diambilkan canting sama yang nimba ini, dikasihkan. Udah selesai, keluar dari kamar mandi, dilihat yang nimba itu ternyata bukan khadamnya Habib Saleh sendiri. Nimba air, ngisi jedingnya untuk tamu dia sendiri. Tengah malam jam 2, jam 1 malam. Kaget ini orang, Habib. Udah tidur lagi. Habib terus
Pagi-pagi udah dengan gamisnya, dengan jubah, dengan imamahnya dan mulai tamu salat jamaah baca wirid. Subhanallah, akhlak ya. Pernah dulu itu katanya banyak anjing di sekitar rumah Habib Saleh itu, karena anjing waktu itu dikejar-kejar, nggak tahu ada masalah apa, sama Habib Saleh dikasih makan. Anjing itu dikasih makan sehingga sering ke sekitar situ. Hatinya itu rahmah, luas, sehingga semua orang datang. Di zaman beliau siapa yang nggak datang ke Habib Saleh? Ada Malik waktu itu jadi wakil presiden, datang, diterima ahlan wa sahlan. Siapapun yang datang dihormat. Bahkan ada Cina kafir datang ke Habib Saleh, dihormat sama Habib Saleh. Sampai diprotes. Ada orang yang cinta sama Habib Saleh diprotes, Habib ini Cina kafir, kenapa antum hormat? Oh, ini lihat pandangan orang. Kadang-kadang orang ini dia pikir dirinya itu ghirah, cemburu kepada agama Allah, tapi nggak ada asas ya, nggak ada asas, hanya ngawur nafsu, dipikir dia dakwah. Ini Cina Habib, kenapa anti hormat? Galak, ini pegawainya banyak ini dan mereka orang-orang muslim. Saya hormati dia untuk dia supaya sayang sama pegawainya itu. Jadi dipesan nih, so Allah pegawai ente perhatikan, dihormat sama Habib Saleh si Cina kafir ini dengan tujuan supaya si Cina ini perhatian sama pegawai-pegawainya yang muslim. Masya Allah. Subhanallah, luar biasa. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid seorang saleh. Isim alam musamma sesuai dengan namanya, beliau orang saleh yang diyakini oleh para muslimin, para habaib, bahwa para ulama, bahwa beliau termasuk waliun min awliyaillah. Habib Saleh beliau berasal dari Hadramut yang terkenal dengan Wadi Ahmad. Hijrah ke Indonesia ke beberapa tempat sebelum sampai ke Tanggul. Kemudian ada isyarah dari guru-guru beliau untuk beliau tinggal di Tanggul. Tinggallah beliau di Tanggul setelah berkunjung dan belajar di beberapa aulia salihin. Di antara gurunya adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf Gresik. Bahkan sebagian, Allah alam, sebagian mengatakan Habib Abu Bakar termasuk Syekhul Fatahnya Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Al-Habib Saleh beliau menjadi aulia besar, dikatakan oleh para ulama penyebab utamanya dari kebersihan hatinya. Hatinya Habib Saleh ini ya Allah bersih. Itu yang pertama, enggak ada iri, enggak ada dengki, enggak ada hasud, enggak ada ujub, enggak ada sombong. Yang kedua, rahmatnya kepada makhluk Allah itu luar biasa, rahmat sekali. Nah, dari situ ditambah ibadah dan ta'ah, Allah mengangkat Habib Saleh dengan derajat yang begitu hebat. Beliau ulama yang nggak sama dengan aulia, yang nggak sama dengan aulia yang lain. Dari segi apa? Dari segi karamah. Kalau aulia itu menahan karamahnya, nggak dikeluarkan kecuali hal-hal yang tertentu dan terpaksa. Tapi Habib Saleh karamahnya ini diobral sama beliau. Karamah terus seperti itu. Bahkan saya dengar Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Qutb zaman, beliau mengatakan aulia banyak di dunia ini, tapi yang seperti Habib Saleh ini yang terakhir, gak keluar lagi sudah. Macam aulia banyak macamnya di dunia ini, tapi macam yang seperti Habib Saleh ini gak ada lagi udah. Ini yang terakhir, radhiyallahu taala anhu wa radha. Beliau pernah ditanya, Habib, kenapa doa antum itu langsung mustajab? Langsung mustajab. Kadang-kadang
ada orang minta azimah, diberi zimat, jimatnya kalau kita lihat gak ada artinya. Apa? Ada orang kasih zimat, mau pergi kasih zimat, subhanallah, selamat dia, gak terkena apapun musibah. Ketika dibuka jimatnya isinya itu apa? Selamat jalan, tulisan selamat jalan, bukan Al-Fatihah, bukan ayat kursi, bukan bismillah, selamat jalan. Subhanallah. Ketika hamba itu dicintai oleh Allah, apapun yang dia tulis menjadi jimat. Apapun yang dia tulis jadi jimat. Kenapa Habib doa antum ini kok mustajab langsung? Saya dengar sendiri dari Al-Habib Al-Marhum Alwi bin Hasan Al-Habsyi. Dia malam-malam Habib Ami Alwi ini nonton Habib Saleh ketika menginap di rumah abahnya. Dia khidmah menonton Habib Saleh ke kamar mandi. Tengah-tengah jalan dia tanya, apa resepnya Bib kok doanya antum itu langsung dikabulkan oleh Allah? Apa jawab Habib Saleh? Ya Alwi, kepada Ami Alwi, ya Alwi, bersihkan hatimu, maka kamu doamu akan dikabulkan oleh Allah. Pernah beliau itu melihat orang jual burung ditaruh di sangkar yang besar, mungkin puluhan ratusan burung di sana, burung kecil-kecil. Seperti yang kita lihat di jalan banyak yang jual. Beliau kasihan sama burung itu, kasihan dikurungin. Kalau berapa burung ini Pak? Kata Habib Saleh. Yang mana Habib? Semua burung di sangkar ini berapa? Total sama orang. Sekian ratus ribu, sekian juta. Kalau khalas, saya beli semua, dibayar. Terus gimana nih Bib? Lepaskan burung itu. Dibeli semua dan disuruh buka pintu sangkarnya, disuruh ngelepasin semuanya. Terbang burung itu, bahagia, senang. Habib Saleh lihat burung itu senang terbang. Rahmah. Inilah kebersihan hati ditambah rahmah ditambah taqwa Allah. Ini resep utama Habib Saleh menjadi orang mulia. Mungkin penutupnya, udah banyak kisah kita dengar. Habib Saleh ini pernah suatu saat ada tembakau di mulutnya. Ya, kita ketahui bagaimana para habaib itu sangat keras tentang rokok ini. Ada tembakau di mulutnya Habib Saleh. Ada orang lihat kaget. Habib, antum ada tembakau di mulutnya. Artinya gak pantas orang seperti antum melakukan ini Habib. Kalau ya waladi, katanya, wahai anakku, kalau saya nggak pakai tembakau ini, saya akan terbakar. Tubuh saya ini terbakar dengan cahaya dari Allah. Artinya cahaya begitu deras datang ke hati saya ini, badan saya ini nggak mampu, maka saya kurangi cahaya itu dengan tembakau ini. Dengan saya makan tembakau ini, cahaya itu udah banyak berkurang, sehingga saya masih bisa hidup. Kalau enggak hancur saya ini mati. Dan itu enggak setiap saat, saat-saat tertentu. Ketika cahaya dari Allah begitu deras datang, dia enggak mampu, fisiknya ini enggak mampu menahan cahaya dari Allah, maka perlu untuk meringankan cahaya ini dia pakai tembakau. Dan itu saat-saat yang jarang sekali dan langkah beliau lakukan itu. Karena kebersihan hatinya luar biasa Habib Saleh ya. Masya Allah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.